Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aswatun Hasanah dari SD Negeri Pasir, calon guru penggerak angkatan 7, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya di sini akan mewawancarai beliau Bapak Maniso SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasir. Terima kasih waktunya Bapak Maniso. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nur. Di sini saya akan belajar tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang sudah lama Bapak kuasai selaku pimpinan di SD Negeri Pasir. Ya, berbagi pengalaman seperti itu ya Pak. Ya. Ya. Untuk apakah selama Bapak menjalankan sebuah kepemimpinan itu pernahkah dalam membuat sebuah keputusan itu ada yang sifatnya itu dilema etika? Orang bekerja dimanapun saja itu pasti mengalami suatu permasalahan. Iya. Baik itu secara pribadi, personal ataupun secara kelompok yang mengalami secara dilema. Itu baik itu yang pasti. Nah, dalam sebuah permasalahan seperti itu kita harus benar-benar bisa memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan untuk kelompok begitu yang bisa untuk kepentingan orang banyak. Gitu. Iya, iya. Terus Bapak kiranya tadi dalam memimpin itu bagaimana jika atau dari kasus-kasus yang sudah ada itu apakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu sesuai dengan dilema etika ataukah bujukan moral? Kalau kedua-duanya mungkin ada secara dilema etika juga ada, kemudian bujukan moral juga ada. Mengapa seperti itu? Karena ya permasalahan pasti benar menurut pribadi, tetapi bertentangan dengan umum. Ya. Kemudian yang bujukan moral benar dan katanya salah, itu pasti ada. Nah itu dalam pengambilan keputusan itu harus dipilah mana yang itu secara bujukan moral, mana secara etika. Itu yang harus diperhatikan. Selama ini itu bagaimana Bapak dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan itu di sekolah ini, utamanya itu untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu sikap Bapak itu bagaimana untuk menindaklanjuti langkah-langkah atau prosedur seperti itu? Ya, yang pertama untuk yang itu tadi adalah kita harus mengidentifikasi permasalahan yang benar tapi bertentangan. Oh iya. Harus diidentifikasi dulu permasalahan apa saja. Kemudian yang kedua, kira-kira itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Begitu. Kemudian lagi juga itu kita jangan mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi kita harus ke kepentingan yang umum seperti itu. Iya, betul sekali. Benar menurut pribadi sendiri, tapi belum tentu benar menurut khalayak umum gitu. Tapi kalau bujukan moral itu jelas ada benar, ada salah. Nah itu yang harus juga diklarifikasi tingkat kebenarannya di mana, kemudian tingkat kesalahannya seperti apa. Jadi kita bisa mengambil keputusan secara dengan kepala dingin yang kira-kira bermanfaat bagi yang bersangkutan. Terus begini Pak, dari langkah-langkah yang Bapak laksanakan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan seperti itu kita harus benar-benar tahu, ya, mengklarifikasi dulu permasalahannya apa, kepentingannya untuk kepentingan siapa, begitu. Kira-kira bagi pribadi tidak bertentangan dengan yang ada di
sekolah tersebut seperti itu. Oh, Itu iya. biar artinya semua bisa menerima dengan lapang dada, Iya. dengan legowo, tidak ada permasalahan yang berikutnya. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya. Terus ini ya Pak ya, misal nih, apakah Bapak itu misalnya ketika dalam pengambilan keputusan tersebut itu ada momen tersendiri, tata kala atau terjadwal seperti itu, misalnya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika seperti itu ada jadwal atau tata kala napa mboten? Nah, untuk mengatasi permasalahan yang dilema etika itu, ya kita lihat dulu, kita kumpulkan kasus permasalahan, identifikasi permasalahan seperti apa. Iya. Nah, seandainya memang bisa dilaksanakan di tempat laborator itu, ya kita laksanakan. Tetapi jika belum bisa dilaksanakan, kita kumpulkan dulu permasalahannya seperti apa. Nanti kita berembuk dengan tim yang ada di sekolah untuk penyelesaian kasus-kasus yang dilema etika tersebut. Iya, iya. Biar artinya nanti dalam putusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi menentukan Dan semua. menguntungkan semua pihak. Karena itu dilema etika. Etika artinya benar, tapi bertentangan. Seperti itu. Iya. Ya, baik. Terus seperti ini Pak, misal adakah misalnya dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil tersebut itu melibatkan atau adakah seseorang yang berperan atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak itu membantu dalam pengambilan keputusan Bapak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya pastinya untuk memutuskan sebuah permasalahan itu kita tidak serta-merta harus diputuskan secara pribadi. Oh, menurut saya seperti ini, tetapi hal itu ya jangan sampai itu dominan pribadi karena itu mencakup untuk kepentingan bersama gitu. Maka perlu ada sumber lain atau teman-teman guru yang ada di sekolah untuk dimintai pertimbangan. Lebih baiknya kalau seperti ini, tindakannya seperti ini, efeknya seperti apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan begitu. Artinya bahwa semua setelah ada keputusan yang diambil, semua dapat menerima dengan lapang dada dan legowo yang saya sampaikan itu. Terus selama ini Bapak mengambil keputusan, bisakah diceritakan kasus seperti apa yang pernah Bapak alami misalnya dalam kaitannya mungkin dengan dilema etika, salah satu saja mungkin yang pernah Bapak hadapi misalnya? Ya, permasalahan dalam sekolah itu banyak Iya. sekali ya. Misalnya salah satunya iya, terkait dengan keterlambatan sekolah masuk sekolah itu itu secara pribadi mungkin yang melaksanakan itu benar karena satu ngurusi keluarga di rumah, kemudian tetapi tuntutan dari dinas jam sekian harus sudah sampai sekolah. Nah itu kan untuk mencapai hal yang seperti itu kita kan butuh pendalaman. Sebaiknya agar si A tidak merasa tersinggung, tidak merasa terbebani, itu hal yang seperti itu kita komunikasikan dengan yang bersangkutan dulu, kemudian kita sampaikan di forum biar semuanya tidak hanya terfokus pada seseorang, tetapi semuanya bisa. Jadi tidak terdoktrin gitu ya. Iya, gitu. Kita pendekatan secara pribadi dulu, permasalahannya apa, nanti kita bisa mengambil solusi biar yang bersangkutan itu artinya tidak merasa diceng ataupun dia seperti apa. Itu yang sebagai contoh biar kita artinya dalam mengambil keputusan itu ya tadi tidak ada dilema etika yang harus bertentangan dengan kita sendiri. Ya, oke. Untuk tadi sudah dicontohkan ya Pak ya. Ketika Bapak sudah mengambil keputusan itu apakah sudah direfleksikan keputusan yang Bapak ambil tadi, misalnya ya flashback lah mungkin direfleksikan. Ya tentunya suatu pengambilan kebijakan keputusan itu pasti ada flashbacknya.
Ya, kita harus memantau sebagaimana perkembangan yang terjadi setelah ada keputusan tindakan yang harus dilaksanakan seperti ini. Nah, minggu pertama seperti apa, minggu berikutnya seperti apa, minggu dan sebagainya. Nah, yang diharapkan setelah ada keputusan itu ada perubahan sikap yang artinya tidak merugikan baik dari segi pribadi ataupun yang ada di lingkungan sekolah. Banyak sekali yang saya dapat ini Pak pelajarannya ya. Ini masih sedikit lagi ya Pak. Ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan itu ya tadi sifatnya dilema etika. Tadi sudah diceritakan kasusnya ya Pak ya. Ini jika dikaitkan dengan prinsip pengambilan keputusan itu kan ada 3, yang ada yang sesuai peraturan atau yang sifatnya peduli dan yang satunya lagi itu kiranya Bapak itu lebih cenderung kemana misalnya kalau kita kaitkan dengan prinsip pengambilan keputusan. Nah itu ketiga-tiganya harus mencakup. Oh begitu. Tidaknya harus mencakup. Tidak hanya untuk kita peduli ya, tetapi juga harus mencakup juga tadi apa yang tadinya peduli kemudian aturan. Sesuai dengan kita harus menegakkan aturan. Karena peduli jika maka kita endingnya untuk bisa aturan yang ada di sekolah itu bisa tegak. Katakan masuk jam 7:04 kok jam 8 baru masuk, otomatis kan aturan yang ada di sekolah kan terlanggar gitu. Nah, secara pedulinya tadi ya biar peduli kita bahwa yang bersangkutan tidak terkena sanksi oleh aturan pemerintah yang ada itu. Yang perlu kita pahami bersama bahwa ketiga tadi elemen tadi harus kita kuasai bersama-sama untuk tidak ada yang merasa dirugikan tetapi semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Ini sesi terakhir ini Pak. Ketika dalam mengambil sebuah keputusan itu pernahkah itu Bapak itu menyesal dalam artian mungkin ada gimana gitu seperti ada perasaan menyesal misalnya keputusannya itu bagaimana seperti itu pernah enggak? Ya selama ini mungkin kalau menyesal ya mungkin kadang-kadang bisa dirasakan karena itu menyangkut pribadi satu dan satunya gitu. Tetapi jika untuk kepentingan yang bersama itu ya kita memang harus tegakkan. Kita jangan istilahnya berat sebelah itu semuanya harus seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang ada di sekolah begitu. Ya karena kita tidak mungkin akan menyenangkan untuk semua orang, pasti ada permasalahan plus minusnya begitu. Makanya ya mungkin dengan keputusan yang diambil yang bersangkutan yang merasa terkena itu akan merasa benci atau seperti apa, tetapi efek yang diharapkan baik jangka pendek atau jangka panjang ya itu harus tercapai. Oke, terima kasih waktunya Bapak Maniso. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Semoga menjadi bekal selama pendidikan calon guru penggerak. Terus semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi saya dan mungkin bagi lingkungan sekolah saya. Ya, terima kasih. Semoga tetap lancar, semangat dan semangat terus. Amin. Terima kasih doanya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Sugeng Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Nur Asmatun, ada sesuatu yang perlu saya bantu? Iya, ini begini Pak. Saya kemarin kan sudah WA Bapak, intinya konfirmasi. Nah, intinya mau ya sharing seperti itu Pak. Terkait tentang pengambilan keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak. Nah, mungkin Bapak kan selama memimpin dari beberapa tahun mungkin senior lah ibaratnya ya. Nah, dalam pengambilan keputusan tentunya kan sudah berpengalaman. Nah, ini saya mau belajar seperti itu ya Pak. Kalau itu sih belum Bu. Jadi saya memang sudah 2 periode jadi kepala sekolah, namun ya ibarat air itu hanya mengalir saja.
jadi tidak istimewa, tidak begitu ketinggalan banget juga tidak. Ya rata-rata lah. Ya, tapi kan lebih berpengalaman seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya, ini mudah-mudahan saya bisa. langsung nih Pak. Ya, silakan. Ya, ini tentang keterampilan dalam pengambilan sebuah keputusan. Ini pernahkah Bapak itu dalam mengambil sebuah keputusan itu memiliki sifat yang sifatnya itu mempunyai dilema etika? Dilema etika ya Bu. Yeah. Ya, kalau mohon maaf, Yeah. dilema etika itu ibaratnya yang seperti apa menurut Ibu coba? Kalau menurut saya itu ketika dua kepentingan atau dua kasus itu yang mempunyai nilai plus semua, benar semua seperti itu Pak. Iya. Ya, kalau itu seingat saya insya Allah pernah. Oh, Iya, pernah. Iya. Terus dalam hal kepemimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi loh ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ini loh kasus yang tergolong bujukan moral, itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya selaku pimpinan di satuan pendidikan, satu saya dasarkan pada pengalaman. Artinya pengalaman kasus-kasus yang pernah terjadi di SD saya. Nah, untuk yang dilema etika tadi pertanyaannya bagaimana? Iya. Itu bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut itu ke dalam dilema etika ataukah merupakan kebujukan moral? Oh ya, saya mengamati dari kasus tersebut, sehingga saya kategorikan ke dalam kasus yang merupakan dilema etika seperti itu. Jadi misalkan ada beberapa kasus, ada misalkan kasus kedisiplinan, kasus yang merupakan perilaku seseorang, maka dari situ saya identifikasi, saya pilih ini yang masuk dilema etika, ini yang bukan, seperti itu. Berarti selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan itu khususnya misal terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar, misal ya ini dan mengandung sama-sama mempunyai nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya yang memiliki benar dan memiliki nilai kebajikan. Iya. Nah, itu kan berbicara kasus, Ibu. Nah, kalau berbicara kasus tentu ada aturan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, saya dalam menangani kasus tersebut berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama, dasarnya adalah aturan yang ada. Aturan yang ada itu seperti apa? Baik aturan yang formal maupun aturan yang non formal. Terus yang kedua, nanti kalau saya mengambil keputusan juga saya dasarkan pada hasil akhirnya. Kalau orang ini saya ambil keputusan yang katakan banyak merugikan salah satu pihak, maka itu tidak saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk seadil-adilnya. Terus yang ketiga, berdasarkan pada nilai kemanusiaan atau kepedulian. Seperti itu. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan yang selama ini berjalan? Apakah
meliputi ketiga proses tadi atau situasional atau bagaimana? Ya kalau langkah-langkah memang saya pertama mendasarkan pada aturannya, aturan Iya. yang ada seperti apa. Iya. Misalkan seorang pegawai ASN, aturannya di disiplin pegawai negeri itu saya buka-buka, Iya. berdasarkan itu nanti seperti apa kalau misalkan ini diterapkan yang 100%. Iya. Nah, sehingga berkolaborasi dengan aturan yang berikutnya, melihat hasil akhir. Jika Iya. ini diterapkan mutlak 100% akan bagaimana? Efeknya. Ya, efeknya. Nah, langkah berikutnya tadi ditambahi kepedulian atau kemanusiaan terhadap sesama. Iya. Seperti itu. Iya. Ini melanjutkan pertanyaannya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus seperti dilema etika? Yang paling efektif menurut Bapak? Yang paling efektif, kalau paling itu kan sebetulnya hanya satu ya. Iya. Kalau paling ya saya mendasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Iya. Sebagai fondasi ya? fondasinya dari situ. Iya. Soal nanti yang hasil akhir dan kepeduliannya itu kan di belakangnya. Tapi prinsip pada aturan yang ada. Iya. Terus pertanyaan berikutnya ini Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau sebuah tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah berlangsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jangka waktu yang penyelesaiannya mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, misalnya berjadwal atau apa? Ya, kalau saya yang pertama, jika kasus itu bisa diselesaikan di tempat, maka saya tidak memakai jadwal untuk berikutnya. Yeah. Namun jika kasus itu sudah dimusyawarahkan, sudah dibahas bersama, tetapi ternyata masih berkelanjutan, maka saya buat jadwalnya. Saya akan lanjutkan, jika tidak selesai maka akan saya bawa ke tingkat yang lebih berwenang atau berkuasa di atasnya. Itu ibaratnya ya kayak laporan lah. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Ya ada Bu. Contohnya misalnya, jadi kita bekerja tidak sendirian. Di sekolah itu kan banyak teman. Ada teman yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman. Sharing ya Pak? Iya, jadi itu bisa diajak untuk sharing tentang permasalahan yang terjadi seperti itu. Berarti tidak mutlak itu. Tidak ya, mutlak Pak? dari diri saya sendiri, tidak. Jadi ya ibaratnya kayak demokrasi, tetapi sudah ada garis lurus prinsip yang harus dipegang. Iya, oke. Nah, ketika Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, itu apakah sudah direfleksikan dengan keputusan yang sudah diambil? Itu sudah. Artinya begini, ketika saya menangani sebuah masalah, maka setelah saya tangani, hasil akhirnya seperti apa, sehingga nanti jika belum sesuai dengan yang saya harapkan, maka akan saya panggil lagi orang yang punya masalah tersebut. Ibaratnya cara bahasa Jawanya ya dikandani maning, diingatkan seperti itu.
Terus nih Pak, misal nih dari beberapa kasus nih yang Bapak sudah pernah tangani ya, coba pilih salah satu saja, mungkin sebagai referensi saya ini, berikan satu contoh kasus saja yang bisa Bapak ceritakan yang kaitannya dengan dilema etika. Ini ya, mohon maaf tapi saya jadi cerita ya. Saya pernah punya teman. Nah, teman itu sudah ASN. Ternyata melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan dalam bekerja. Di mana orang tersebut apa ya? Kalau sebetulnya kalau saya katakan yang 100% kurang pas, namun karena ini sebagai sebagai contoh. Jadi teman saya menyenangi orang yang orang itu notabene ya masih punya pasangan secara resmi, namun ya sudah sedikit broken. Nah itu didekati, setelah didekati kan masyarakat tahu bahwa itu PNS kok seperti ini. Nah terus masyarakat datang ke tempat saya, nah, ibaratnya kayak melaporkan lah, tidak terima. Nah, sehingga saya memanggil orang tersebut untuk saya cross check kebenarannya. Nah ternyata dia memang benar melakukan hal seperti itu. Nah oleh karena itu saya ingatkan, satu, berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri, seorang ASN tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, terus yang kedua, melalui pendekatan agama. Jadi saya ingatkan, jika seseorang melakukan hal seperti ini sesuai keyakinan kita seorang muslim, maka tidak dibenarkan. Nah, itu kan. Yang ketiganya, dia artinya mungkin benar menurut dia karena dia yang laki-laki juga sedang broken, yang perempuan yang didekati juga sedang broken, itu mungkin ingin mencari jalan menuju persamaan persepsi. Ya, namun karena orang itu adalah ASN, maka kan belum sepatutnya. Nah, di sisi lain orang itu kan teman saya sekantor, jadi dua-duanya ya harus dipikirkan secara matang dan manusiawi. Seperti itu. Wah, menarik sekali nih Pak ceritanya. Ya, ini untuk pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ketika dalam mengambil sebuah keputusan, pernahkah Bapak itu mengambil keputusan yang sifatnya wow atau luar biasa atau lebih, Pak? Kalau saya sih merasakan belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Jadi itu yang saya alami ya masalah-masalah yang juga pernah dialami oleh orang lain. Jadi menurut saya ya itu masalah yang tidak asing lagi lah, ibaratnya seperti itu. Jadi menurut saya belum pernah mengambil keputusan yang spektakuler, yang wow, tepat 100% itu yang menurut saya seperti itu. Ini menarik sekali ya Pak. Dilanjut ini untuk pengambilan sebuah keputusan itu jika dikaitkan nanti ke prinsip pengambilan keputusan yang tadi Bapak sudah bicarakan di depan, itu Bapak lebih cenderung milih menggunakan prinsip yang mana dari ketiga-tiganya? Ya, kalau saya ketiga prinsip tersebut semuanya baik. Namun karena saya adalah aparatur sipil negara, maka saya mendasarkan atau mengutamakan pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Berarti yang kedua ya Pak? Yang kedua apa itu? Yang pertama itu yang disiplin. Ya pokoknya aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Nah, ini
bicara tentang pengambilan keputusan ya Pak. Ya. Ini kan biasanya ada plus minusnya, Ya. ada plus minusnya. Itu kira-kiranya pernahkah dalam mengambil keputusan itu Bapak itu mengambil keputusannya itu yang menguntungkan diri sendiri atau bagaimana seperti itu, pernah enggak Pak? Terbersit apa? Ya. Kalau saya rasa, menurut saya ya pribadi saya belum pernah. Jadi saya mengambil keputusan ya berdasarkan kasusnya seperti apa, terus aturannya seperti apa. Jadi menurut saya tidak pernah atau mungkin belum pernah yang menguntungkan diri saya atau menguntungkan yang lain. Jadi berusaha untuk seadil-adilnya. Pernahkah itu Bapak menyesal dalam mengambil sebuah keputusan yang ibaratnya udah diketok palu misalnya di dalam sekolah misal, pernahkah Bapak terbesit menyesal seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Karena saya mengambil keputusan juga tadi sudah melalui satu aturan yang ada seperti apa. Yang kedua pendekatan hasil akhir. Yang ketiga kepedulian yang akan didekatkan dengan keagamaan. Jadi kalau mengambil keputusan ya sudah, ini yang paling adil, yang sesuai ya seperti ini. Jadi saya merasa belum pernah merasa kecewa banget setelah mengambil keputusan. Terus adakah efek tantangan yang terbesar dalam mengambil sebuah keputusan? Pernah nggak rintangan atau tantangan? Kalau rintangan atau tantangan itu tergantung permasalahannya. Nah, sementara alhamdulillah saya belum pernah dihadapkan pada masalah yang menurut saya paling berat, itu belum pernah. Jadi masalah yang pernah saya hadapi dengan teman-teman kerja saya itu masih dalam batas kelayakan lah. Banyak orang yang melakukan, ya bukan banyak tapi ada satu dua katakan ya oknum atau orang yang hilaf seperti itu. Orang melakukan kesalahan kan banyak faktor, mungkin ada yang karena hilaf, ada yang faktor lain yang tidak bisa dijelaskan. Ini terakhir sendiri Pak, alhamdulillah sesi terakhir ya. Ini bagaimana misal keputusan yang Bapak ambil itu ternyata tidak diterima oleh ada beberapa nih gap-gap yang ada yang setuju, ada yang memprotes, itu gimana Bapak menyikapinya? Terima kasih. Ya. Kalau tentang keputusan itu diprotes atau ada yang tidak senang, saya punya prinsip Bu. Jadi saya bekerja sebagai ASN, otomatis terikat oleh aturan. Jadi saya mengambil keputusan, satu dasarnya juga aturan. Terus yang kedua hasil akhir, yang ketiga kepeduliannya. Jadi jika masalah itu saya timbang-timbang sudah pas menurut saya dan sesuai dengan aturan, maka orang lain mau protes apapun ya saya tetap biasa saja, karena sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Iya, sesuai tupoksinya. Jadi saya ya monggo mau bilang apa, saya sudah bekerja sudah sesuai aturan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali waktu yang sudah Bapak Sarmi luangkan untuk diri saya selama ini belajar. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini menjadikan bekal saya sebagai CGP, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan bagi saya dan sekolah saya besok di tempat tugas seperti itu ya Pak. Amin. Terima kasih waktunya. Selamat ya Bu, semoga sukses lancar dalam mengikuti program CGP. Pendidikan di Indonesia akan cepat terwujud. Amin. Terima kasih doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.